Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang keenam, yaitu melakukan perhitungan untuk mendapatkan dimensi bangunan. Komponen yang dihitung disesuaikan dengan bagian-bagian yang terdapat pada gambar sketsa yang tadi ya. Seperti misalkan kan kita tadi nyeketnya ada inlet, ada outlet, ada scraper, ada settler, ada lumpur. Nanti yang kita hitung adalah mencakup gambar sketsa ini. Kemudian parameter utama untuk sedimentasi adalah tadi sudah dibahas ya. Parameter utamanya adalah UFR atau solid loading rate dan waktu detensi. Nah, ketika kita menghitung atau mendesain suatu bangunan ini, kita diberikan dua alternatif. Alternatif yang pertama, kita bisa menggunakan kriteria desain yang sudah ada. Atau yang kedua, kita bisa melakukan uji lab. Uji lab ini kalau untuk sedimentasi, untuk mengetahui kecepatan partikel pengendapan itu ya. Nah, terserah mau pakai yang mana atau berdasarkan lab, apakah menggunakan kriteria desain yang sudah ada. Syarat jika menggunakan hasil lab, maka kita perlu lakukan scale up. Karena kalau skala lab kan skalanya kecil. Sedangkan kita mendesain untuk ukuran yang lebih besar. Jadi misalkan nanti dapatnya berapa di lab, kita scale up dikalikan skala misalkan 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya sesuai dengan keperluan nanti di lapangan. Kemudian akhirnya nanti didapatkan volume. Ya, jadi selalu ingat ketika kita mendapatkan perhitungan dimensi bangunan, pastikan dimensi bangunan yang kita dapatkan, yang kita rencanakan harus logis. Jadi misalkan jangan sampai panjangnya 2, lebarnya 1, kedalamannya 10. Kan nggak logis kan ya? Gimana nanti kalau perawatannya dalam banget, sedangkan panjangnya cuma 2, lebarnya cuma 1, ya. Jadi harus logis. Atau gini, kita membuat sumur pengumpul, ukurannya hanya 0,5 meter. Itu kan hanya seukuran orang satu masuk, nanti nggak bisa nanti orangnya kalau misalkan bawa peralatan, ya. Kan itu juga nggak logis. Yang ketujuh adalah lakukan perhitungan untuk mendapatkan spek peralatan pendukung yang diperlukan. Tadi kan sudah dibahas ya peralatan apa saja yang dibutuhkan. Jadi misalnya kayak perforated baffle, weir dan gutter, sistem perpipaan inlet outletnya. Ya, lihat brosur untuk membantu. Nih contoh brosurnya seperti ini. Ini contoh tube settler seperti ini. Ini untuk plate settler. Plate settlernya seperti ini ya tumpukannya. Nah, peralatan sedimentasi untuk yang rektanguler butuh apa aja, Bu? Rektanguler itu dalamnya ini adalah scraper ya. Scraper, yang ini scraper untuk membersihkan lumpurnya. Nanti di sini ada pintu air, ini pompa. Ini yang untuk ini inletnya enggak kelihatan ya, outletnya enggak kelihatan. Kalau yang ini untuk yang bentuknya lingkaran, yang di bawah ini adalah scraper, inletnya dari sini, dari dalam ini tadi ya, inletnya ini keluar nanti ke sini, inlet itu keluar ke sini, air limbahnya ke sini dan ke atas. Ke atas langsung melimpah ke weir yang ada di sekitar ini. Nah, ini weirnya segini ya. Melimpah. Jadi dari bawah keluar ke sini, air limbah ke bawah, langsung ke atas lagi, melimpah. Ya. Nah, ini tadi jembatannya tadi ya. Ini pembuangan lumpurnya. Ini contohnya settler ya. Nah, nanti di sini ini, nah di bagian sini, ini dipasang settler namanya. Settler itu ada yang bentuknya cube, ada yang bentuknya plate.
Bedanya apa? Kalau cup itu bentuknya tabung, kalau plate itu bentuknya piringan. Ya, kayak gini ya. Nah, nanti pemasangannya seperti ini. Dipasang miring. Tadi kan kalau di kriteria desain ada kemiringan settler itu berapa derajat ya. Itu ikuti itu. Ini yang cup settler pemasangannya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini. Ya, tanpa atasnya seperti ini. Ini yang di tengah adalah outletnya, effluentnya. Ya, melimpah ke sini. Ini tampak jelasnya. Ini yang biru-biru adalah settlernya. Nanti air limbah dari bawah ke atas. Harapannya nanti ketika air limbah menuju ke atas, kan ada settler tuh yang miring. Nanti partikel yang belum terendap secara gravitasi, dia akan turun juga lagi. Sehingga yang ke atas itu benar-benar hanya air bersih saja. Nanti air bersihnya melimpah ke effluent sini. Ini namanya weir. Ini weir. Dan ini contohnya yang plate settler. Nah, tadi yang piringan yang tadi contoh di brosur ya. Pemasangannya sama, dimiringkan seperti ini juga. Seperti ini pasangnya. Seperti ini. Nah, di tengah ini adalah effluentnya. Nanti melimpah ke sini ya. Ya. Nah, melimpah nanti. Nih. Ini effluentnya di tengah ya. Nanti limpah ke sini ya. Ini tampak jelasnya ya. Weirnya melimpah. Dari air limbah dari bawah ke atas melimpah ke sini saluran ini. Ini tampak atasnya. Ini sedimentasi. Kelihatan ya. Nah, weir itu sendiri ada 4 macam bentuknya. Pelimpah tadi ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segitiga atau kita kenalnya dengan V-notch. Ada yang trapezoidal atau trapesium. Ada yang bentuknya setengah lingkaran. Ini dimana? Nah, kalau kayak gini ini kan V-notch ya. Yang paling banyak digunakan di Indonesia tuh kalau nggak V-notch, yang ini juga V-notch. Ini V-notch. Iya. Setelah itu, step yang ke-8 adalah gambarkan semua hasil perhitungan beserta semua peralatan pendukungnya menggunakan software. Softwarenya biasanya kita AutoCAD ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Nah, jadinya seperti ini. Selalu ingat ketika kita menggambar desain, selalu ada namanya aspek gambar teknik yang tidak boleh terlupa, seperti ada ukuran, ada judul gambar, ada skala, ada keterangan-keterangannya. Jadi misalkan, nah ini tadi dari tanpa atas CAD-nya itu tadi ya. Ini jadinya setelah digambar teknik ya. Inletnya dari bawah sini keluar melimpah ke sini, masuk. Ada di sini. Nanti dari sini ke atas melimpah ke ini weir ini ya, yang di tengah-tengah yang ini. Ini weir. Yang ini yang banyak ini, limpahannya ini ya. Jadi effluentnya masuk air limbahnya ke sini. Air yang sudah terolah tuh masuk ke weir yang garis-garis banyak ini. Ini namanya weir atau limpahan. Nah, nanti akan jadi satu di sini. Di lingkaran yang terluar ini. Nah, yang selanjutnya akan dikeluarkan ke effluent ya. Nah, ini yang tampak sampingnya. Tampak samping, ini effluentnya tadi ya. Ini agak berbeda karena ini tampak sampingnya dari klerator. Nah, kemudian jika gambar, saya lupa.
Jangan lupa kalau untuk gambar teknik juga selalu ada tampak potongannya. Jadi kita potong, ini potongan AA. Nah, ini misalkan potongan A, B, C terserah. Dipotong agar tampak lebih jelas. Nah, nanti hasilnya ini adalah ini. Untuk peralatan-peralatan yang tidak jelas di sini, kita bisa gambarkan detailnya di lembar yang berikutnya. Misalkan seperti where. Where ini kan belum jelas. Bisa kita gambarkan ya. Inletnya agak kelihatan kan? Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Pintu airnya kayak apa ya. Nah, ini contohnya pengurasan lumpurnya seperti apa ya. Ini pipa pengurasan lumpur yang ada di bawah itu ya, contohnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.